Halo teman-teman, selamat datang di channel Sebuah Jawaban. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sosok kaisar yang cukup kejam. Tapi kejamnya ini bukan terhadap rakyatnya, melainkan lebih ke kejam terhadap lawannya. Dan ia juga dikenal sebagai kaisar setengah dewa. Inilah dia Kaisar Hirohito yang memiliki nama Michinomiya Hirohito. Lahir pada tanggal 29 April tahun 1901 di Tokyo, Jepang. Sedikit cerita tentang Kaisar Hirohito, ia memerintah Jepang dari tahun 1926 hingga 1989. Ia disebut sebagai setengah dewa karena status Kaisar Jepang pada saat itu dianggap sebagai perwujudan langsung dari dewa menurut tradisi Shinto. Dalam agama Shinto, Kaisar Jepang diyakini sebagai keturunan langsung dari Amaterasu, yakni Dewi Matahari. Amaterasu ini salah satu dewa utama dalam mitologi Jepang. Sehingga kepercayaan ini menciptakan keyakinan bahwa kaisar memiliki hubungan yang cukup erat dengan dewa, walaupun ia memiliki sisi manusia. Semasa kecil, Hirohito sudah dipisahkan dari orang tuanya dengan tinggal di istana Akasaka. Ia dibesarkan bersama pengasuhnya dan dituntut untuk menjadi pribadi yang disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan tradisi dari Kekaisaran Jepang. Hirohito memulai pendidikan formalnya di Sekolah Kekaisaran Gakushūin yang dikhususkan untuk anggota keluarga kekaisaran dan bangsawan Jepang. Kurikulumnya meliputi pelajaran klasik Jepang, etika, sejarah, dan ilmu pengetahuan modern. Sebagai calon kaisar, Hirohito sejak dini sudah menerima berbagai pelatihan militer, termasuk mempelajari strategi perang, kepemimpinan, dan taktik militer. Hirohito menunjukkan minat yang besar terhadap biologi, khususnya bidang kelautan. Ketertarikannya ini menjadi salah satu aspek yang cukup menarik dan akhirnya terus berlanjut hingga masa tuanya. Hirohito dikenal sebagai pribadi yang pendiam, cenderung pemalu, tetapi sangat cerdas dan rajin. Meskipun berada di bawah bayang-bayang tradisi kekaisaran, hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk mengembangkan minat yang mendalam terhadap bidang biologi kelautan sejak muda. Bahkan ia menulis berbagai karya tulis ilmiah tentang flora dan fauna laut yang dianggap penting dalam bidang tersebut. Pada usia 20 tahun, Hirohito menjadi anggota Kekaisaran Jepang dan ia menjadi salah satu anggota Kekaisaran Jepang yang pertama yang melakukan kunjungan ke Eropa. Ia mengunjungi Inggris, Prancis, Belgia, dan Italia. Selama perjalanannya, ia menemui berbagai tokoh yang cukup terkenal di dunia. Dan ia mengamati kehidupan modern di Barat, yang meninggalkan kesan yang mendalam. Kunjungan ini meningkatkan pemahamannya tentang hubungan internasional dan pentingnya modernisasi Jepang. Akan berkaitan langsung dengan mengapa terjadi tragedi-tragedi besar nanti. Pada 25 Desember tahun 1926, Hirohito resmi diangkat menjadi kaisar Jepang dan menggantikan ayahnya Kaisar Taisho yang wafat karena sakit. Pada masa kekaisarannya, ia berambisi untuk membawa Jepang menuju industrialisasi dan modernisasi seperti negara-negara Eropa yang pernah dikunjunginya. Namun ambisinya ini tertahan karena Jepang bukanlah negara yang kaya akan bahan mentah. Karena keinginannya dan ambisinya ini, ia melakukan ekspansi dan terjadilah beberapa peristiwa dan tragedi besar yang cukup mengerikan. Ekspansi dan penjajahannya ini tak luput disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan ideologi militer. Selama melakukan ekspansi, Jepang mengadopsi ideologi nasionalisme dan militerisme. Dengan budaya Bushido yang menempatkan kaisar sebagai figur ilahi atau berhubungan erat dengan dewa, terlebih ia dipercaya sebagai keturunan langsung dari Amaterasu, sehingga rakyatnya, militernya percaya jika berjuang demi kaisar, sama halnya dengan memperjuangkan kehendak dewa. Dengan moralitas yang cukup tinggi ini, tentunya akan membuat
militer tidak segan-segan untuk mempertaruhkan nyawanya demi keselarasan keinginan Kaisar Hirohito. Jepang percaya bahwa mereka adalah pemimpin Asia yang akan membebaskan wilayah Asia dari penjajah Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Namun yang menjadi ironi, ketika terjadi ekspansi wilayah ini, Jepang memberlakukan kerja paksa terhadap wilayah yang dijajahnya. Beberapa tragedi besar selama pemerintahan Hirohito meliputi: yang pertama adalah pendudukan Manchuria dan insiden Nanjing. Pada awal pemerintahan Hirohito, Jepang menginvasi Manchuria yang merupakan wilayah dari China. Mereka menginvasi Manchuria untuk mendapatkan kekayaan alam berupa minyak, batu bara, dan biji besi. Selain itu, selama invasi ini terjadi beberapa insiden yang cukup mengerikan yang dilakukan oleh unit 731. Insiden ini merupakan eksperimen terhadap manusia yang merupakan tahanan dari China. Namun karena kisahnya cukup panjang, mungkin nanti akan kita bahas di video lain ya. Selanjutnya adalah pada tahun 1937, pasukan Jepang melakukan pembantaian Nanjing, di mana ratusan ribu warga sipil dan tentara China menjadi korban dari pembantaian ini, serta banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Bahkan tragedi ini menjadi salah satu kejahatan perang paling buruk pada abad ke-20. Baik, di sini kita akan cukup terfokus untuk membahas salah satu insiden yang cukup besar, yakni Pearl Harbor, karena insiden ini berhasil membawa Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Baik, di bawah Kekaisaran Hirohito, Jepang menjadi bagian dari Axis Power bersama Jerman dan Italia. Jepang melancarkan perang agresif termasuk serangan Pearl Harbor yang merupakan salah satu wilayah pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, yakni tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan ini menandai eskalasi besar dalam Perang Dunia Kedua dan mendorong Amerika Serikat untuk secara resmi bergabung dalam perang. Serangan ini dilakukan oleh Jepang karena ia ingin menguasai wilayah Asia Pasifik untuk mendapatkan sumber daya strategis seperti minyak dan karet. Kebijakannya untuk melakukan ekspansi cukup mengancam Amerika di kawasan tersebut, sehingga Amerika melakukan embargo minyak terhadap Jepang, tepatnya pada Juli tahun 1941, yang mempengaruhi industri dan militer Jepang secara signifikan, sehingga menimbulkan sebuah kepercayaan jika Jepang berhasil menghancurkan armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor, akan memberikan waktu bagi mereka untuk memperkuat kekuasaannya di wilayah Asia dan tanpa perlawanan dari Amerika. Rencana serangannya dirancang dengan sangat rahasia, dipimpin oleh Laksamana Isoroku Yamamoto. Serangan dimulai pada pukul 7:55 pagi waktu setempat dan berlangsung selama 2 jam. Jepang mengarahkan 6 kapal induk, 353 pesawat termasuk pembom torpedo, pembom horizontal, dan pesawat tempur. Mereka menargetkan kapal perang Amerika Serikat di pelabuhan dan pangkalan udara untuk melumpuhkan kekuatan udara Amerika Serikat. Meskipun awalnya berhasil, serangan ini dianggap sebagai kesalahan strategi yang cukup besar. Jepang gagal menghancurkan fasilitas perbaikan kapal dan depot bahan bakar di Pearl Harbor, sehingga hal ini memungkinkan Amerika Serikat untuk bangkit dengan cepat. Serangan ini juga mempersatukan rakyat Amerika dalam mendukung perang, dengan meningkatkan produksi militer dan mempercepat mobilisasi perang. Pada 8 Desember tahun 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato yang cukup terkenal, yang menyebut tanggal itu sebagai "a date which will live in infamy", yang artinya hari yang akan dikenang dalam kehinaan. Serangan ini memicu perang besar di wilayah Pasifik, dengan Amerika Serikat bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Sekutu termasuk Amerika Serikat, Sekutu termasuk Inggris dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang.
Serangan Pearl Harbor memicu serangkaian pertempuran besar antara Jepang dan sekutu, termasuk kehilangan kapal induk di Midway pada tahun 1942, yang menjadi titik balik ataupun hal ini menjadi salah satu awal dari kekalahan Jepang. Pada akhir perang, Jepang menggunakan pilot bunuh diri atau yang cukup dikenal dengan kamikaze untuk menyerang kapal-kapal sekutu yang mencerminkan desperation atau akibat melemahnya kekuatan militer, sehingga mereka terpaksa melakukan bunuh diri untuk menyerang lawan mereka. Jepang akhirnya menyerah setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Hal ini sekaligus menjadi penanda kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu Jepang runtuh negaranya. Perang Dunia Kedua mengakhiri era dominasi Jepang di Asia dan memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia atau dikenal dengan negara superpower. Setelah menyerah pada tahun 1945, militer Jepang dibubarkan oleh sekutu. Bahkan terdapat sebuah peraturan atau konstitusi Jepang pada tahun 1947 yang melarang negara Jepang untuk memiliki angkatan perang. Jepang hanya diperbolehkan untuk memiliki pasukan bela diri. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua di tahun 1945, Hirohito dipaksa untuk membuat deklarasi kemanusiaan atau Ningen-seigen, di mana ia menyangkal ataupun menolak status setengah dewanya dan sebagai bagian dari reformasi yang diberlakukan oleh sekutu. Deklarasi ini bertujuan untuk mengakhiri mitos kaisar sebagai perwujudan dari setengah dewa, sekaligus agar rakyat-rakyatnya ini tidak terlalu patuh, bukan terlalu patuh sih, lebih ke kayak lebih ke melemahkan moral lah, agar tidak menjadi rakyat yang bahkan siap untuk memberikan hidupnya demi seorang kaisar. Hal ini juga mengubah posisinya menjadi simbol negara yang lebih modern dan demokratis. Militer Jepang di bawah Hirohito adalah salah satu kekuatan militer yang paling agresif dan disiplin di dunia. Meskipun memiliki teknologi yang canggih dan semangat juang yang tinggi, mereka gagal menghadapi tekanan dari negara sekutu yang memiliki sumber daya dan strategi yang lebih superior. Akhirnya kekalahan Jepang membawa perubahan dalam peran militer dan sistem pemerintahannya. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Untuk video selanjutnya, nanti kita akan membahas hal-hal lain. Kayaknya di sini lebih menarik kalau kita bahas unit 731 ya, karena cukup berhubungan dengan insiden ini. Baik, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.